Firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Dengarlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudara Jeremy untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian. Bersyukur bisa ada di sini sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari lanjutan pembacaan minggu lalu, secara khusus dari Lukas 17 ayat 11-19 yang barusan kita baca. Tapi saya mau minta tolong kalau saudara sekalian ada pegang printoutnya atau pegang Alkitab, boleh di standby gitu ya, karena kita nanti mau sama-sama kembali ke teks Alkitab dan lihat bagaimana jalur pesan yang disampaikan oleh Lukas ini. Nah saudara sekalian, teks yang kita baca hari ini lumayan menarik. Kenapa? Karena kelihatannya ini bukan pertama kalinya Lukas mencatat kisah Yesus menyembuhkan seorang yang kusta. Ada yang masih ingat di pasal berapa terakhir kali dicatat Yesus menyembuhkan orang kusta? Mungkin nggak ada yang ingat ya, karena ini dibahasnya tahun lalu waktu GPC ibadahnya belum di sini gitu. Itu ada di pasal 5 saudara. Waktu itu Yesus bertemu dengan seorang kusta. Orang itu bilang ke Yesus, "Jika engkau mau menyembuhkan aku pasti sembuh." Dan Yesus bilang, "Aku mau menyembuhkan engkau." Yesus mengulurkan tangannya, kemudian orang itu sembuh. Nah, kenapa sih sampai Lukas perlu mencatat kejadian yang mirip sampai 2 kali? Jawabannya sebenarnya karena pesannya yang mau disampaikan oleh Lukas itu berbeda. Kita lihat di pasal 5, kejadiannya sangat straightforward. Ada orang sakit, Yesus mengulurkan tangan, orangnya sembuh, ceritanya selesai. Tapi kalau kita lihat di ayat yang barusan kita baca, tampak tujuannya berbeda. Dari mana? Karena ceritanya nggak selesai ketika orangnya sembuh. Kita lihat orangnya sembuh itu baru setengah dari catatan Lukas. Justru yang menjadi fokus dari Lukas di pasal 17 ini adalah setengah yang terakhirnya, yaitu reaksi dari satu orang Samaria yang mendapat kesembuhan dari penyakit kustanya. Ya, tujuan Lukas di sini adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan itu. Saudara, saya mau balik sedikit menjelaskan tentang kusta itu ya. Jadi pada masa itu kusta bukan sekedar satu penyakit fisik saja, tapi kusta adalah satu penyakit yang punya signifikansi baik sosial maupun spiritual. Kenapa? Karena setiap orang yang menderita kusta itu dinyatakan najis. Ini bukan ngatain orang ya, tapi najis ini adalah satu status di Alkitab, yaitu keadaan di mana seseorang dianggap tidak bersih secara ritual. Maksudnya apa? Jadi zaman dulu kita tahu orang Israel itu diberikan seperangkat instruksi dari Tuhan kalau mereka mau meminta pengampunan dosa dari Tuhan misalnya, mereka harus menyembelih korban dan banyak ritual-ritual lain gitu. Tapi kalau seseorang kondisinya sedang najis, dan itu ada beberapa penyebabnya, mereka dilarang untuk mengikuti ritual-ritual itu. Kalau sampai hal ini dilanggar,
konsekuensinya fatal, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian gitu. Tapi walaupun najis ini adalah satu kondisi yang serius, kita perlu ingat juga bahwa najis ini tidak sama dengan kondisi berdosa. Najis ini adalah satu gambaran tentang bagaimana kerusakan yang disebabkan oleh dosa itu bisa merambat dan merusak sesuatu yang baik. Jadi najis ini satu gambaran tentang sesuatu yang berjalan ke arah kematian atau ke arah dosa. Gitu. Karena najis ini adalah sesuatu yang menular, sesuatu yang bisa menjangkit orang lain. Ini sebabnya orang yang kusta yang dinyatakan najis itu mendapat sanksi sosial, yaitu apa? Orang-orang tidak mau dekat-dekat dengan dia karena takut ketularan kusta, takut ketularan jadi najis juga. Nah saudara, saya mau balik ke pasal 5 tadi. Kalau kisah pasal 5 tadi itu fokus Lukas adalah menunjukkan bagaimana Yesus datang melakukan sesuatu yang sangat radikal. Ketika orang-orang menjauhi seorang yang kusta, Yesus malah mengulurkan tangannya kepada orang kusta ini. Dan yang menariknya, bukannya kenajisan dari orang kusta itu menular ke Yesus, tapi justru kesembuhan dan pemulihan dari Yesus yang menular ke orang ini. Dari sini Lukas sebenarnya mau highlight, kita lihat dari konteks pasal ini juga, kalau Yesus ini adalah sang sumber kehidupan. Ini Lukas sedang memperkenalkan siapa ini Yesus gitu. Sedangkan di pasal 17 ini kita mau lihat Lukas tidak ada menyebut Yesus mendatangi orang ini. Lukas tidak ada menyebut bagaimana kekudusan Yesus menular ke orang yang najis ini, tapi justru Lukas menyoroti reaksi orang Samaria itu. Saudara, saya ketika saya merenungkan firman ini, saya melihat bahwa apa yang dilakukan orang Samaria ini ketika dia datang kepada Yesus adalah dia mengambil satu keputusan yang berbeda dari rekan-rekannya yang lain. Ketika ada 10 orang yang sembuh, hanya satu yang memutuskan untuk berbalik dan mengucap syukur kepada Yesus. Saya yakin satu alasan yang membuat dia bisa mengambil keputusan itu bukanlah sekadar kesembuhan yang dia terima, tapi karena dia sungguh mengalami satu perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hidupnya. Dia menerima kehidupan yang baru. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua untuk belajar dari si orang Samaria ini, bagaimana kita bisa melihat seseorang yang telah melihat hidup baru ini. Apa sih yang menjadi tanda seseorang telah menerima hidup yang baru? Oleh sebab itu, kita mau belajar 3 hal dari kisah ini tentang kehidupan yang baru, yaitu yang pertama, kehidupan yang baru bukan tentang kesempatan kedua, tapi tentang kesempatan yang baru. Yang kedua, kehidupan yang baru ini bukan tentang beruntung atau mendapat untung, tapi tentang bergantung kepada Allah. Dan yang ketiga, kehidupan baru ini bukan tentang kelayakan, tapi tentang dilayakan. Saya coba rangkai poin-poin ini supaya gampang diingat gitu, tapi semoga ini lebih menolong daripada bikin bingungnya ya. Gitu, saudara, kita mau masuk ke poin yang pertama. Kehidupan yang baru bukan tentang kesempatan kedua, tapi tentang kesempatan yang baru. Nah, saudara, tadi kita sempat bahas sedikit tentang kusta itu apa kan ya. Tapi tahukah saudara kalau sebenarnya Alkitab memberikan seperangkat aturan yang sangat spesifik tentang bagaimana cara menghadapi kusta. Perangkat ini atau satu set aturan ini bisa kita temukan di kitab Imamat pasal yang ke-13. Itu isinya banyak sekali, mulai dari apa yang termasuk dan tidak termasuk kusta. Jadi nggak semua penyakit kulit itu termasuk kusta. Bagaimana cara mengatasinya kalau seseorang terkena kusta, apa yang harus ia lakukan. Lalu bagi orang yang kena kusta, apa yang harus ia lakukan supaya ia tidak merugikan orang lain gitu. Tuhan kasih orang-orang yang terkena kusta ini instruksi bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka.
Oleh sebab itu, karena ini perintah yang diberikan oleh Tuhan sendiri, kita bisa conclude kalau masalah menghadapi kusta ini adalah sesuatu yang sangat serius kan. Oleh sebab itu nggak heran kalau orang Israel waktu itu menganggap orang yang kena kusta itu terkena sesuatu yang sangat serius. Ada yang bahkan sampai menganggap, atau kebanyakan bahkan menganggap orang yang terkena kusta ini terkena kutukan ilahi, terkena hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan tidak berkehendak sama dia, makanya dia dikutuk. Gitu. Nah, langkah yang diberikan Tuhan untuk orang kusta ini boleh menjalani hidupnya juga bukan sesuatu yang sepele gitu. Ini sesuatu yang sangat mungkin bisa dibilang ekstrim gitu. Jadi yang harus dilakukan seorang yang kalau disuspek terkena kusta adalah pertama dia harus pergi ke seorang imam. Tujuannya adalah supaya imam ini bisa melihat, mengkategorikan apakah dia terkena kusta atau enggak. Kalau misalnya ternyata dia kena kusta, maka langkah berikutnya adalah ia harus mengikuti dress code yang sudah ditentukan. Dress code-nya itu dia harus pakai baju yang sobek-sobek, yang dicabik-cabik, dia harus menutupi mukanya, dan yang rambutnya harus digerai, dan yang paling kelihatan ketika dia berjalan di tengah orang-orang, dia harus selalu berteriak, najis, najis. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa dirinya najis, bahwa orang-orang jangan dekat-dekat. Saya pikir ini satu situasi yang sangat tidak enak ya. Bukan orang lain loh yang ngatain dia najis jangan dekat-dekat, tapi dia harus menyatakan dirinya najis kepada orang lain supaya mereka tidak dekat-dekat. Dan terakhir, setelah mengikuti aturan-aturan itu, mereka bahkan tidak boleh tinggal di tengah masyarakat. Mereka tidak boleh pulang ke rumah mereka setelah dinyatakan kusta. Mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka tidak bisa pulang ke rumah, tapi mereka harus pergi. Kalau zaman keluaran, mereka harus pergi keluar kemah. Tapi begitu orang Israel sudah tinggal di kota, mereka harus pergi keluar perbatasan kota. Makanya kita lihat di awal ayat tadi, Yesus sedang berjalan-jalan di perbatasan kota, disitulah dia bertemu dengan orang kusta. Karena disitulah tempat orang-orang kusta berkumpul. Saudara, saya coba membayangkan gitu ya, apa yang kira-kira dialami oleh orang-orang yang kena kusta ini. Saya pikir kalau kita bisa mengerti sedikit, kita akan bisa mengerti lebih dalam tentang teks ini. Saya bayangkan hari ketika satu orang ini dinyatakan sakit oleh seorang imam gitu ya. Mungkin hari itu berjalan seperti biasa bagi mereka, cuma tiba-tiba tangannya gatel atau sesuatu gitu. Dia pergi ke tabib, sama tabib dirujuk ke imam. Pergi ke imam, dibilang kusta. Saya pikir saya nggak bisa bayangin seberapa takut, panik, entah marah atau perasaan apapun yang muncul ketika dia tahu seketika itu juga kehidupan yang dia punya harus hilang. Seketika itu juga dia harus ganti pakaiannya, melabeli dirinya dengan orang najis, mengusir orang-orang yang dekat dengan dia, dijauhi dari orang-orang, dan bahkan tidak bisa pulang gitu. Bisa jadi dalam sekejap yang awalnya dia datang ke imam untuk mencari kesembuhan, dengan sekejap dia menemukan dirinya ada di perbatasan kota, sendirian. Terasing, badannya sakit, bajunya jelek, dikucilkan, dan dilihat sebagai orang aneh. Kehidupannya hilang. Dalam sekejap saja kehidupannya hilang. Di sana mungkin dia bertemu dengan orang-orang kusta lain. Mereka tinggal berkelompok, dan saya pikir hari-hari mereka pasti dipenuhi dengan ratapan. Kapan kiranya saya bisa pulang? Kapan kiranya saya bisa bertemu dengan keluarga saya lagi? Kapan saya bisa hidup
normal lagi. Tapi saudara, di tengah perkumpulan orang-orang ini, tiba-tiba mereka mendengar satu berita yang tampaknya bisa membawa kebahagiaan. Mereka dengar di tanah yang jauh di sana, ada seseorang yang barusan naik pamor. Dia terkenal bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Orang lumpuh bisa berdiri. Orang kerasukan setan, diusir setannya. Dan bahkan orang mati bisa bangkit. Dan yang gak kalah penting, atau mungkin paling penting bagi mereka, ada riwayat orang kusta yang juga disembuhkan. Saya pikir itu jadi hot gossip di paguyuban orang kusta itu ya, di pinggir kota itu. Itu jadi pembicaraan yang sangat dinanti-nanti, sampai satu ketika di kejauhan dia lihat satu orang yang mendekat, menyusuri perbatasan kota itu, dan tampak seperti orang yang mereka dengar. Mereka lihat Yesus. Saya pikir walaupun badannya sakit, mereka juga pasti berbahagia. Karena akhirnya ada secercah harapan untuk mereka bisa kembali. Mereka berkumpul bersama-sama, berjalan mendekati Yesus, dan dengan kompak mereka minta ke Yesus. Mereka minta supaya Yesus mengasihani mereka. Tapi anehnya, alih-alih Yesus mengulurkan tangan dan memberikan mujizat kepada mereka, Yesus malah suruh mereka pergi ke imam-imam. Padahal Yesus tahu betul waktu itu mereka masih kusta. Saya mau ajak kita sama-sama pikir, kira-kira mereka tahu nggak mereka masih kusta dan disuruh pergi ke imam? Jawabannya masih. Mereka masih kusta, masih sakit, masih najis. Tapi mereka disuruh pergi ke tengah kota bertemu imam. Dan lebih menarik lagi, kita nggak pernah tahu apa yang jadi motivasi mereka, tapi mereka taat. Biarpun itu tidak sesuai dengan logika mereka, masih sakit kok disuruh ke imam, percuma dong gitu. Tapi mereka mau melangkah, mengambil keputusan, berjalan ke tengah kota. Di tengah perjalanan mereka, kita lihat Alkitab mencatat bahwa mereka menjadi sembuh. Saya balik bayangin lagi ya. Perjalanan ke tengah kota itu mungkin tidak sebahagia ketika mereka bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dengan mereka masih sakit. Mereka harus berjalan ke tengah kota masih dengan pakaian yang jelek itu, masih dengan badan yang sakit, masih dengan harus berteriak-teriak, najis, najis. Mereka masih menghadapi penolakan dan mereka masih menderita. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-14, ketika di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saya juga coba membayangkan kira-kira apa yang muncul di pikiran mereka ketika mereka sadar di tengah jalan ternyata mereka sudah sembuh ya. Saya nggak akan kaget kalau ini nggak dicatat di Alkitab ya, tapi saya nggak akan kaget kalau ternyata begitu mereka tahu mereka sembuh, mereka langsung lari ke imam-imam itu. Kenapa? Karena tinggal satu langkah lagi, saya sudah sembuh, tinggal saya dapat approval dari imam ini, maka semuanya akan kembali seperti normal. Saya bisa pulang ke rumah, saya bisa jalani kehidupan saya bisa bekerja, saya bisa ketemu keluarga saya, semuanya akan balik seperti dulu lagi. Ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Jadi saya nggak akan kaget kalau ternyata mereka langsung lari ke imam-imam. Tapi saudara, satu hal yang disoroti oleh Lukas justru di ayat 15. Dari antara ke-10 orang yang sembuh ini, justru ada satu orang yang ketika sadar dia telah sembuh, bukannya lari kepada imam untuk menggapai kembali kehidupan yang dia kehilangan, tapi justru dia berbalik
kepada Yesus. Saudara, poinnya di sini bukanlah untuk mengecam ke-9 orang itu, gitu ya. Tapi bukankah apa yang dilakukan ke-9 orang ini adalah gambaran tentang bagaimana kebanyakan orang akan bertindak ketika mendapat satu kelepasan atau satu pertolongan dari Tuhan. Seberapa sering kita fokus kepada keadaan dalam kehidupan kita, ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita terus berharap kepada Tuhan agar Tuhan pulihkan semuanya, supaya semuanya bisa balik seperti keadaan yang dulu, seperti kehidupan kita yang rasanya nyaman. Berbeda dengan si satu orang Samaria yang ketika mendapat pertolongan dari Tuhan, disembuhkan dari penyakit kustanya, dia tidak berlari menggapai kehidupan yang lama, tapi justru dia melihat ada sesuatu di depannya, sesuatu yang baru. Satu kehidupan, satu kesempatan yang Tuhan berikan bukan untuk menjalani kehidupan yang lama lagi, bukan kembali ke masa lampau, tapi justru satu masa depan yang lebih baik, yaitu kehidupan bersama Kristus. Saudara, ini sebenarnya adalah satu tema yang seringkali diulangi dalam Injil Lukas gitu ya. Ketika seseorang bertemu dengan Yesus, mengalami mujizat, mereka belum tentu mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Kristus. Perjumpaan itu hanya mereka rasakan, hanya mereka alami ketika mereka mengambil keputusan untuk melepaskan kehidupannya yang lama dan merengkuh kehidupan baru yang Yesus tawarkan. Saudara, inilah kehidupan baru yang Yesus tawarkan bagi setiap kita. Ketika Yesus datang dan menawarkan keselamatan, Ia bukan menawarkan kita satu kehidupan yang lama tapi lebih baik, tapi Ia menawarkan sesuatu yang sama sekali baru. Tapi beratnya, kita harus melepaskan yang lama itu, sama sekali. Saudara, saya pikir ini adalah satu keputusan yang tidak mudah. Kita lihat orang-orang kusta ini, mereka telah kehilangan hidupnya sekian lama. Akhirnya mereka dapat kesempatan untuk merasakannya kembali, tapi mereka dituntut, mungkin bukan dituntut ya, mereka perlu diperhadapkan dengan pilihan untuk kembali merasakan the old glory, kenikmatan yang lama itu, atau mengikut Yesus dengan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Saya pikir bukan hanya bagi orang kusta ini, tapi juga bagi kita semua. Bukankah melepaskan kehidupan kita dan menyerahkannya kepada Yesus merupakan sesuatu yang sulit? Bagi saya pribadi itu sesuatu yang sulit, gitu. Setidaknya buat saya. Karena dalam perenungan saya menemukan melepaskan kehidupan yang lama itu melepaskan banyak hal, saudara. Melepaskan reputasi yang kita bangun, melepaskan harta yang kita kumpulkan, melepaskan relasi yang kita perjuangkan, dan masih banyak hal lainnya. Siapkah kita ketika kita mau menerima Yesus untuk melepaskan segala hal ini? Bisakah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku gak peduli bagaimana orang melihat aku. Yang penting aku punya Engkau. Tuhan, aku gak peduli seberapa aku kaya atau seberapa jauh aku akan miskin nanti. Yang penting aku punya Engkau. Tuhan, aku percaya Engkau menempatkan orang-orang di sekelilingku. Jadi siapapun yang Kau datangkan, aku berjanji aku akan mengasihi dia. Dan siapapun yang Kau jauhkan, aku berjanji seberapapun sulitnya, aku akan lepaskan. Saudara, keputusan mengikut Yesus berarti melepaskan kehidupan lama kita. Tidak peduli seberapa sulitnya hal itu. Tapi menariknya inilah keputusan yang diambil
oleh si orang Samaria itu. Dan saya yakin ini adalah keputusan yang hanya bisa diambil dalam kesadaran bahwa kehidupan baru yang ditawarkan oleh Yesus adalah sesuatu yang jauh lebih baik, yang menjamin kita tidak akan menyesal ketika kita melepaskan kehidupan lama kita. Saya mau ajak kita untuk masuk ke poin yang kedua, bagaimana kehidupan yang baru bukan sekedar tentang beruntung, kita mendapat untung, tapi bagaimana kita bisa bergantung sama Tuhan. Saudara, Lukas menuliskan ayat 15 dan 16 dengan sangat indah sekali menurut saya ya. Ingat bagaimana tadi ke-10 orang itu datang kepada Yesus. Dia datang dari kejauhan berteriak minta tolong kepada Yesus. Ingat bagaimana perjalanan mereka ke imam. Mereka meratap, menjerit dengan penuh kesengsaraan. Tapi di ayat 15 kita bisa lihat ada satu pembalikan yang sangat luar biasa. Si orang Samaria ini yang bukan hanya menerima kesembuhan dari penyakit kustanya, yang mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Kristus, seketika berbalik, perjalanan yang tadinya dipenuhi dengan duka dan sengsara kini dipenuhi dengan suka dan jeritan memuliakan Tuhan. Perjalanan ke imam yang gelap tiba-tiba berubah jadi perjalanan ke Yesus yang begitu terang. Yang tadinya dia menjauhi Yesus menuju imam untuk mengambil kehidupan yang lama, dia berbalik kini menjauhi kehidupan yang lama dan mendekat kepada Kristus. Dan kita lihat di ayat 16 apa yang dia lakukan ketika dia bertemu dengan Yesus. Tidak lagi dari kejauhan, tapi sekarang dia bisa ada dekat di hadapan kaki Yesus. Saudara, apa yang menyebabkan pembalikan yang sangat besar ini? Jelas saya pikir bukan kesembuhannya ya. Kenapa? Karena yang 9 gak mengalami ini. Sembuhnya bersamaan, tapi cuma 1 orang yang kembali. Tampaknya ketika ada 9 orang melihat dirinya mendapat keberuntungan luar biasa karena mereka bertemu Yesus dan mendapat kesembuhan yang dinanti-nantikan. Si 1 orang Samaria ini malah menyadari bahwa pertemuannya dengan Yesus mempertemukan dia dengan Allah. Bahwa Yesus adalah Allah di mana dia perlu, dia bisa, dan dia mau bergantung kepada Yesus. Alih-alih melihat kesembuhan sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan bagi dirinya, bebas dari sakit, kembali ke kehidupannya yang nyaman, orang Samaria ini justru melihat itu sebagai kesempatan untuk bergantung kepada Yesus. Dan menarik ya, ketika itu juga, ketika dia sadar bahwa hal yang bisa dilakukan adalah bergantung kepada Yesus, dia sadar bahwa tidak ada lagi hal lain yang bisa ia lakukan selain daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pikir ucapan syukur ini atau gratitude, bahasa Indonesianya sikap mengucap syukur mungkin ya, itu yang menjadi kunci bagi orang Samaria ini bisa menyadari bahwa kesembuhannya merupakan hidup baru yang Yesus berikan. Terlihat dari ayat 17-19 pun bahwa Yesus membenarkan respons dari orang Samaria ini. Bahkan bukan cuman Yesus memuji tindakan si orang Samaria ini, di ayat 19 kita lihat Yesus memberikan sesuatu yang lebih bagi orang ini. Bukan cuman kesembuhan dari masalah ritualistik, yaitu kenajisan itu, dari kusta itu. Tapi Yesus memberikan sesuatu yang lebih berharga, yaitu keselamatan. Jawaban dari masalah yang lebih mendasar, yaitu tentang dosa. Ini fun fact, kata menyelamatkan di Alkitab ini sebenarnya bahasa Yunaninya itu
bisa artinya juga menyembuhkan. Jadi ini terlihat seperti sebuah permainan kata di mana Yesus memberikan kesembuhan yang lebih daripada yang sebelumnya dia bagikan ke 10 orang itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus pun berkenan terhadap respons orang Samaria ini ketika dia mengucap syukur. Nah, tapi jangan salah kaprah ya, bukan maksudnya Tuhan itu suka mencari-cari ucapan terima kasih dari kita. Kalau kita bersyukur, kita bilang terima kasih, nanti Tuhan kasih berkat lebih gitu, bukan. Sama sekali bukan itu gitu. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa poinnya di sini adalah kalau kita punya sikap mengucap syukur, kalau kita tidak punya sikap mengucap syukur seperti orang Samaria ini, justru kita yang missing out, kita yang ketinggalan. Kita ketinggalan dari apa yang sepenuhnya Yesus tawarkan kepada kita. Dan saya pikir itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena setelah saya renungkan, kelihatannya mengucap syukur lebih berguna, lebih banyak kegunaannya bagi kita daripada untuk Tuhan gitu. Kalau kita mengucap syukur sama Tuhan, mungkin Tuhan senang, tapi ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau kita bagi diri kita sendiri, mengucap syukur punya dampak yang besar gitu. Saya mau coba ilustrasikan ini. Saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian ya, ke saudara sekalian. Kira-kira kata apa yang paling tulus digunakan orang Indonesia untuk mengucap syukur? Apakah terima kasih? Apakah kamsya gitu? Atau mauliate gitu? Sejauh pengamatan saya ya, ini saya juga lucu pas saya pikir-pikir ya. Kelihatannya justru kata yang paling tulus mengucap syukur adalah kata untung. Saya mau ceritain ya. Saudara, tahun lalu, tanggal 3 Juni 2023, saya masih baru setengah tahun jadi intern di CCC, di Covenant City Church. Saya pernah blunder, saudara. Jadi saya waktu itu bertanggung jawab atas menyediakan perlengkapan untuk Sunday Service. Dan waktu itu saya baru pulang dari nikahan salah seorang staf kami di Bali. Saya ingat waktu itu hari Sabtu, saya pulang ke rumah jam 11 malam, saya udah mau tidur. Saya entah dapat bisikan dari mana, kepikir, wah buat besok udah siap semua belum ya? Besok tanggal 4, artinya itu minggu pertama, yang artinya ada perjamuan kudus. Saya ingat sebelum saya berangkat ke Bali, saya udah beli di satu marketplace online gitu ya. Tapi karena perasaan gak enak, saya coba buka deh aplikasinya. Ternyata seperti dugaan netizen, saya lupa check out. Itu dari saya senang-senang pulang dari Bali, senang habis jalan-jalan, keringet dingin gitu ya, nggak bisa tidur sampai jam 1 gitu. Karena wah ini habis deh, udah habis nih, habis nggak ada lagi deh, nggak ada minggu depan nih kayaknya. Saya udah dipulangin ke seminaris saya kayaknya. Saya panik banget. Dan dalam kepanikan ini, desperate gitu ya, saya coba deh, ya udahlah, cobalah pesen aja satu lagi gitu. Saya pesen, mungkin bisa dikirim pakai kurir instan nyampe ke gereja jam 8 gitu. Itu jam sekitar 1:30. Anehnya setelah saya pesen, tiba-tiba saya di-chat sama penjualnya. Ini jam 1:30 pagi gitu ya. Maaf kak, kita nggak bisa kalau antar sampainya jam 8, karena jam 8 baru bisa mulai antar. Itu saya bukannya sedih sih, tapi saya seneng karena ternyata orangnya bangun gitu. Jadi akhirnya saya coba chat dia, saya minta alamatnya, pagi-pagi saya berangkat, saya ambil sendiri ke Tangerang gitu. Jadi biarpun saya harus ke Tangerang dulu baru ke Menteng, saya mengucap syukur karena saya nggak jadi dipecat, enggak ya. Karena ternyata akhirnya perjamuan kudus itu bisa berjalan. Nah, setiap kali saya ceritain kisah ini ke teman-teman saya, ke staf yang lain juga, pasti kata yang muncul adalah untung 1:30 itu orangnya jawab. Mungkin kalau itu tidak terjadi, amsyong deh gue, ya kan? Gak tahu apa yang bisa dilakukan. Jadi justru dalam ucapan syukur itu adalah ketika kita menyadari sesuatu terjadi sama sekali bukan karena kita, itu di luar kendali kita, tapi tetap terjadi.
Jadi mengucap syukur menolong kita untuk melihat bahwa kita tidak ada andilnya. Semuanya hanya tentang Tuhan. Itu kalau kita mengucap syukur ke Tuhan. Makanya ini jadi penting dalam kita menjalin relasi dengan Tuhan. Saya bilang ini lebih berguna buat kita karena mengucap syukur memungkinkan kita untuk melihat satu, Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Luar biasa di sini saya bukan maksudnya dengan jalan yang megah, mewah dan wow gitu ya. Tapi luar biasa ini justru Tuhan bekerja lewat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan kadang lewat hal-hal yang paling biasa sekalipun. Mengucap syukur juga memungkinkan kita untuk mempercayakan hidup kita untuk dikendalikan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu sadar hanya sebagian yang sangat kecil yang bisa kita kendalikan dan sisanya adalah bagian Tuhan. Dan terakhir, dengan ucapan syukur kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita nggak pusing pikirin, khawatir sana sini. Kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu, baik itu hal yang menurut kita baik atau buruk, mengucap syukur menolong kita untuk tidak berpikir itu karena kita beruntung atau kurang beruntung, layak mendapat berkat atau kutuk. Jadi ketika masa-masa kurang baik melanda, ucapan syukur menolong kita untuk melihat seberapa kita butuh Tuhan. Dan di sisi lain ketika masa-masa baik datang, ucapan syukur menolong kita untuk melihat betapa berlimpahnya Tuhan mencukupkan kita. Tapi dalam setiap situasi, ucapan syukur mengingatkan kita kalau kita punya Allah yang selalu bisa kita andalkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa selalu mengucap syukur, baik keadaannya baik maupun buruk? Karena seringkali keadaan terasa terlalu buruk sampai-sampai kita tidak bisa mengucap syukur. Dan di sisi lain, kadang keadaan terlalu baik sehingga kita lupa untuk mengucap syukur. Kita mau lihat bagaimana si orang Samaria ini bisa melakukannya. Kita masuk ke poin yang terakhir. Bagaimana kehidupan yang Tuhan berikan itu bukan tentang kelayakan, melainkan tentang dilayakan. Saya mau balik lihat dua hal radikal yang dilakukan oleh orang Samaria ini ya. Setelah ia sembuh, pertama masih dengan dress code orang kusta, ia bukannya berteriak-teriak sesuai dengan aturan yang ada, bukannya dia berteriak najis, tapi justru dia berteriak memuliakan Allah. Untuk hal ini untuk dilakukan di tengah kota, saya nggak tahu sih, kita nggak tahu ini di tengah kota atau enggak. Tapi yang jelas ini di perjalanan menuju imam, bukan lagi di pinggir kota. Pastilah kalau ia berani melakukan itu, ia yakin betul bahwa dirinya sudah tahir. Ini radikal karena belum ada imam yang menyebutkan dia tahir atau belum. Satu-satunya jaminan yang dia punya dalam benaknya bahwa dia telah sembuh adalah karena Yesus yang menyembuhkan saya. Yang kedua, hal radikal apa yang dia lakukan? Ketika dia mendatangi Yesus, dia langsung sujud dekat kepada Yesus. Pertama, orang kusta seharusnya sadar diri bahwa mereka tidak layak berada dekat orang-orang sehat. Terlebih lagi, ketika dia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan, dia justru berani untuk berada dekat kepada Tuhan. Ini radikal karena setiap orang di Alkitab yang kita tahu, ketika dia berada dalam hadirat Tuhan, pasti menjadi takut. Petrus waktu dia mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Yesus, dia langsung tersungkur dan mengaku dosa. Yesaya pun juga seperti itu. Tapi orang ini berani mendekati Yesus. Dan dia lakukan dengan sikap yang benar, yaitu bersujud di hadapan Kristus. Saudara, kira-kira dari mana datangnya keberanian ini? Kenapa si orang Samaria ini bisa begitu berani menentang apa yang menjadi pandangan publik terhadap dia? Dan kenapa dia bisa begitu berani? Dia punya audacity untuk bisa datang menghampiri Yesus yang dia tahu adalah Tuhan. Saya pikir jawabannya adalah
karena dia menerima kehidupan baru dari Kristus? Jawabannya adalah karena dia yakin akan Kristus yang telah hadir dalam hidupnya. Ketika dia sadar bahwa ia sembuh, ia yakin itu adalah pekerjaan Allah yang menyembuhkan dia dengan sempurna, sehingga dia tidak perlu pengakuan dari siapapun. Dia tidak perlu konfirmasi dari siapapun bahwa dirinya telah sembuh. Ia juga yakin karena Kristus yang telah begitu mengasihi dia, mau menyembuhkan dia. Maka dia yakin Kristus akan menerima dia ketika dia mendekat. Saudara, saya pikir kepercayaan diri ini berkaitan sangat erat dengan keyakinannya dia pada Kristus. Maksudnya apa? Saya kasih cerita lagi yang terakhir ya. Jadi beberapa tahun lalu waktu vaksin COVID, saya cukup diberkati Tuhan dengan dapat vaksin yang tahap pertama waktu itu. Jadi waktu awal-awal. Kenapa? Karena waktu itu saya lagi praktek di satu gereja di Serpong, dan salah satu golongan orang yang boleh dapat vaksin awal adalah pemuka agama gitu. Biarpun saya anak praktek gitu ya, anak KKN, ternyata gerejanya cukup berbaik hati untuk menaungi saya. Nah tapi karena waktu itu banyak berita simpang siur gitu kan, katanya orang yang datang pokoknya berapa orang pertama akan dalam hari itu akan bisa dapat vaksin juga gitu. Nah tapi menariknya gini, waktu kita berangkat ke tempat vaksin itu, saya bareng sama satu rekan hamba Tuhan juga yang sudah jadi hamba Tuhan penuh waktu di situ, sedangkan saya cuman dijanjikan ya nanti bisalah nanti dimasukin kayak gitu. Saya lihat ada sikap yang berbeda. Kenapa? Karena begitu saya datang ke sana, saya nggak yakin saya layak dapat vaksin. Waduh, ini kan saya tidak terdaftar nih, nggak ada buktinya, tidak ada jaminan bahwa saya memang berhak, saya memang layak dapat jatah itu. Tapi berbeda dengan teman saya ini, yang datang dengan PD-nya, bisa ikut antrian segala macam, dia rela mengantri panjang karena dia tahu dia sudah dijanjikan dia akan dapat jatah vaksin itu. Dia punya buktinya bahkan gitu. Oh ya ini kartu rohaniwan dari gereja tertentu. Terus nanti dia bisa dapat vaksin. Nah saya pikir kepercayaan diri itu kan dia dapat dari keyakinan bahwa ada yang menjamin dia punya tempat, dia layak mendapat vaksin itu. Dan saya pikir ini juga hal yang mirip yang dialami oleh si orang Samaria ini. Si orang Samaria ini yakin bahwa Kristus telah memberikan hidup yang baru bagi dia, dan dengan demikian dia pasti dipulihkan dan dia pasti diterima oleh Kristus. Pertanyaannya buat kita semua adalah, apakah kita bisa punya kepercayaan diri seperti orang Samaria ini? Apa yang kira-kira membuat kita layak untuk boleh menerima kasih karunia Tuhan dan juga penerimaan dari Kristus? Apa yang membuat kita layak untuk bisa menerima keselamatan sama seperti yang diberikan oleh Kristus kepada orang Samaria ini? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita miliki untuk menjamin keselamatan kita, kecuali jika itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Kecuali jika Yesus menjaminnya buat kita. Dan menariknya, dari ke-10 orang yang ditawarkan kehidupan baru oleh Yesus, cuma satu yang merespons dengan baik dan pada akhirnya menerima berkat yang penuh dari Tuhan, yaitu keselamatan itu. Sama seperti bagaimana Kristus menawarkan setiap dari kita kesempatan untuk punya hidup yang baru, kita harus merespons sebagaimana seharusnya, yaitu dengan menaruh iman kita pada Kristus. Saudara, kisah ini jadi sebuah garansi, sebuah penghiburan bagi kita karena dari awal ada nuansa yang menarik. Pertama, ketika diceritakan ada orang kusta yang meminta 10 orang kusta yang meminta kesembuhan kepada Tuhan. 10 orang kusta adalah orang-orang yang
ditolak dan dianggap terkutuk. Orang-orang yang dianggap masyarakat jauh dari Tuhan dan dibenci oleh Tuhan. Tapi justru merekalah yang Tuhan berikan kesembuhan. Dari antara 10 orang itu ada 1 orang Samaria yang berarti dia punya 2 hal yang membuat dia jadi orang terasing. 1, dia orang kusta, kedua dia orang Samaria yang waktu itu dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Orang Samaria dianggap sebagai pendosa yang tidak peduli dengan Tuhan, makanya mereka kawin campur. Dari antara ke-10 itu, 1 orang Samaria ini adalah sosok yang dianggap paling tidak mungkin mendapat perkenanan Allah. Tapi justru dialah yang jadi satu-satunya yang menerima keselamatan dari Tuhan. Yang menerima berkat yang penuh dari Tuhan. Bukankah ini jadi satu penghiburan buat kita? Siapa dari kita yang layak, yang dengan usaha kita bisa memenangkan favor of God, God's favor, atau perkenanan Allah? Tidak ada. Kita manusia berdosa yang setiap hari jatuh, dan bahkan kita jatuh di lubang yang sama terus. Tapi syukur kepada Allah karena Dia bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi Dia mau datang sebagaimana Ia datang kepada orang kusta itu dan menawarkan kehidupan yang baru. Saudara, jika engkau sudah menerima Kristus dan sudah pernah menerima kehidupan baru yang Ia tawarkan, biarlah Nasari ini bisa mengingatkan kita untuk terus mengucap syukur. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi, 9 orang itu yang dianggap akan menerima, yang diekspektasikan akan menerima kehidupan baru dengan baik, tapi justru tidak sadar dan kelewatan. Biarlah nas ini mengingatkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tapi jika ada dari kita yang merasa belum pernah menerima kehidupan baru yang dari Tuhan, atau setidaknya belum pernah meresponi dengan tepat, ini adalah panggilan buat saudara sekalian. Bahwa tidak pernah terlambat bagi kita untuk menerima kehidupan yang Kristus tawarkan. Bahkan ketika kita merasa diri kita tidak layak, Kristus melayakkan kita. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita untuk bisa merenungkan ini dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami sekali lagi betapa Engkau mengasihi kami. Betapa kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami untuk bertemu Engkau. Untuk boleh menikmati kehidupan baru yang Engkau tawarkan. Biarlah Nasari ini mengingatkan kami Tuhan, dan Engkau kuatkan kami terus untuk boleh mengucap syukur, menyadari betapa kami butuh bergantung kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.